Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdian dengan NIM 2023484146. Saya berasal dari Universitas Patimura, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu belajar dan pembelajaran, hakikat-hakikatnya beserta prinsip-prinsip yang terdapat di dalamnya. Sebenarnya apa sih itu belajar dan pembelajaran? Oke, mari guys kita eksekusi. Oke, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih pengertian belajar itu. Jadi, belajar adalah proses seseorang untuk memperoleh perubahan perilaku, pengetahuan, keterampilan atau sikap melalui pengalaman dan latihan. Menurut para ahli, Skinner, belajar adalah perubahan perilaku akibat adanya hubungan antara stimulus dan respon. Kalau menurut Piaget, belajar adalah proses membangun pengetahuan secara aktif. Dan menurut Gagne, belajar adalah proses perubahan kemampuan manusia yang bertahan lama. Jadi kesimpulannya, belajar sama dengan proses aktif untuk memperoleh dan membentuk pengetahuan, keterampilan, serta sikap melalui pengalaman. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses yang dirancang dan dipandu oleh guru agar siswa dapat belajar secara efektif. Pembelajaran mencakup interaksi antara guru, siswa, dan lingkungan belajar. Nah, menurut para ahli, Gagne dan Briggs, pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, kesimpulannya adalah belajar sama dengan usaha sistematis yang dilakukan guru untuk membantu siswa belajar. Prinsip-prinsip belajar berfungsi sebagai landasan berpikir dan sumber motivasi agar proses pembelajaran berjalan efektif. Beberapa prinsip utamanya adalah yang pertama, ada kesiapan. Peserta didik harus dalam kondisi fisik dan psikologi siap untuk belajar agar proses pembelajaran efektif. Yang kedua, motivasi. Rasa ingin tahu dan kebutuhan peserta didik akan mendorong mereka belajar secara efektif. Yang ketiga, persepsi. Peserta didik perlu menerima dan memahami informasi sebagai bagian dari proses belajar. Yang keempat, tujuan. Pembelajaran harus memiliki tujuan yang jelas yang bisa diukur. Yang kelima, perbedaan individual. Nah, metode dan kecepatan belajar harus disesuaikan dengan perbedaan tiap peserta didik. Yang keenam, ada transfer dan retensi. Jadi, transfer dan retensi adalah kemampuan peserta didik untuk menerapkan pengetahuan baru ke situasi lain dan mengingatnya. Yang ketujuh, ada aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi pembelajaran harus mengembangkan aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedelapan, ada pengulangan dan penguatan. Pengulangan materi dan pemberian umpan balik membantu memperkuat penguasaan materi. Berikut teori-teori yang mendasari belajar dan pembelajaran. Di sini yang pertama ada teori behavioristik. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati melalui stimulus dan respon. Penguatan sangat penting untuk membentuk kebiasaan belajar. Teori kognitif. Teori ini menekankan proses mental internal seperti pemahaman, penyimpanan, dan pengelolaan informasi. Jean Piaget mengembangkan teori ini dengan tahapan perkembangan kognitif. Oke, berikutnya ada teori humanistik. Nah, teori ini memfokuskan pada perkembangan pribadi dan aktualisasi dari peserta didik dengan menekankan motivasi intrinsik dan kebutuhan emosional. Nah, yang terakhir di sini ada teori konstruktivistik. Jadi teman-teman, teori ini bertujuan agar peserta didik membangun pengetahuan secara aktif berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator saja. Jadi guys, itulah penjelasan dari saya mengenai apa itu belajar dan pembelajaran. Oke, sekian dari saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.
this is the number one. One is the loneliest number that you'll ever do.